Bayangkan sebuah kantor pemerintahan yang biasanya ramai dengan antrean panjang, suara stempel yang beradu dengan meja, dan aroma kopi pagi, tiba-tiba menjadi sepi senyap. Bukan karena sedang tanggal merah atau jam istirahat yang diperpanjang, melainkan karena para pegawainya sedang bekerja dari meja makan, sofa, atau bahkan mungkin dari kafe di sudut kota. Fenomena WFH atau work from home bagi pegawai negeri sipil seringkali memicu perdebatan panas di tengah masyarakat. Banyak yang mencibir dan menganggap ini hanyalah kedok untuk liburan yang dibayar negara. Sementara di sisi lain, para birokrat mengklaim bahwa produktivitas mereka justru meningkat berkali-kali lipat tanpa gangguan hiruk-pikuk kantor. Apakah benar WFH bagi PNS ini adalah sebuah revolusi birokrasi yang cerdas, atau justru sekadar cara halus untuk memanjakan aparatur sipil negara dengan pajak yang kita bayar? Tonton video ini sampai akhir karena kita akan membedah tuntas data, fakta, dan realita di lapangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, termasuk bagaimana sistem pengawasan super ketat yang sebenarnya mengintai mereka dari balik layar ponsel. Mari kita mulai dengan menelusuri akar masalahnya. Selama puluhan tahun, citra PNS di mata publik seringkali identik dengan seragam coklat kakis, datang pagi hanya untuk absen, lalu menghilang ke pasar atau kantin, dan kembali lagi sore hari untuk absen pulang. Citra ini begitu melekat kuat, sehingga ketika muncul kebijakan work from home, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah flexible working arrangement, reaksi spontan masyarakat adalah skeptis. Publik bertanya-tanya, kalau di kantor saja pelayanannya seringkali dianggap lambat, bagaimana jadinya kalau mereka bekerja dari rumah tanpa pengawasan langsung dari atasan? Namun, kita perlu melihat gambaran besarnya. Dunia sedang berubah, dan transformasi digital tidak mengenal status kepegawaian. Pandemi kemarin hanyalah sebuah pemicu atau katalisator yang memaksa mesin birokrasi kita yang raksasa dan kaku untuk mau tidak mau belajar menggunakan teknologi. Coba kita bayangkan proses kerja konvensional. Seorang pegawai harus menempuh perjalanan 1 hingga 2 jam menembus kemacetan kota besar hanya untuk duduk di depan komputer yang sebenarnya bisa ia akses dari mana saja. Energi mereka habis di jalan, emosi terkuras karena polusi dan klakson, dan ketika sampai di kantor, fokus mereka sudah berkurang 50%. Dengan WFA, secara teori, energi yang habis di jalan itu bisa dikonversi menjadi hasil kerja. Tapi benarkah teorinya semanis itu di lapangan? Kita harus jujur bahwa tidak semua jenis pekerjaan PNS bisa di-WFH-kan. Petugas pemadam kebakaran, perawat di RSUD, atau polisi Pamong Praja tentu tidak bisa memadamkan api atau menjaga ketertiban lewat Zoom. Masalah komunikasi seringkali muncul ketika masyarakat datang ke kantor dinas dan menemukan loket kosong dengan alasan petugasnya sedang WFH. Inilah yang sering memicu percikan emosi publik. Namun, di balik layar, ada sistem yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Pemerintah tidak sekadar melepas pegawainya begitu saja. Ada aplikasi absensi berbasis GPS yang mengharuskan mereka melakukan swafoto atau selfie dengan latar belakang lokasi kerja di rumah mereka. Bahkan, ada sistem pelaporan kinerja harian yang sangat detail. Setiap jam, mereka harus melaporkan apa yang mereka kerjakan. Jika laporannya kosong atau tidak logis, tunjangan kinerja mereka bisa dipotong secara otomatis oleh sistem. Jadi, bayangan tentang PNS yang tidur-tiduran sambil nonton sinetron saat jam kerja mungkin hanya berlaku bagi mereka yang berani mengambil resiko kehilangan pendapatan atau bahkan jabatan. Bicara soal beban kerja, ada fenomena menarik yang sering dilaporkan oleh para pegawai yang menjalani WFH. Banyak yang justru merasa lebih sibuk dan stres dibandingkan saat bekerja di kantor. Kenapa? Karena batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi kabur. Saat di kantor, jam 4 atau jam 5 sore adalah waktu untuk pulang dan berhenti bekerja. Namun saat WFH, banyak atasan yang merasa bisa menghubungi bawahannya kapan saja lewat WhatsApp atau panggilan video. Rapat koordinasi yang biasanya hanya sekali sehari bisa berubah menjadi 5 kali sehari karena dilakukan secara daring yang dianggap praktis. Akhirnya, waktu istirahat mereka tergerus, dan mereka merasa harus selalu standby di depan layar ponsel atau laptop agar tidak dianggap malas. Coba kita lihat dari sisi efisiensi anggaran negara. Bangunan kantor pemerintah yang megah itu membutuhkan biaya listrik, air, internet, dan perawatan yang sangat besar setiap bulannya. Jika sebagian pegawai bekerja dari rumah, pemerintah bisa menghemat miliaran rupiah dari tagihan utilitas tersebut.
Anggaran ini secara logika bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lain atau pelayanan publik yang lebih menyentuh masyarakat bawah. Jadi, WFH bukan hanya soal kenyamanan pegawai, tapi juga soal optimasi anggaran negara yang selama ini sering dianggap boros. Nah, kalau kamu suka topik tentang kebijakan publik dan fakta-fakta unik di balik layar pemerintahan seperti ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kembali ke topik utama, kita juga harus menyoroti aspek psikologis dan sosial. Budaya kerja di Indonesia sangat kental dengan unsur silaturahmi. Banyak inovasi atau solusi masalah birokrasi justru muncul saat para pegawai sedang mengobrol santai di kantin atau saat istirahat sholat. Interaksi tatap muka membangun chemistry dan koordinasi yang lebih cair. Saat WFH, interaksi ini hilang. Komunikasi menjadi sangat formal dan kaku lewat teks atau email. Hal ini seringkali menyebabkan miskomunikasi yang justru menghambat proses administrasi. Pernah tidak kamu mengurus surat-surat ke kantor desa atau kecamatan, lalu prosesnya mandek hanya karena oknum petugasnya sedang tidak ada di tempat dan komunikasinya terputus? Itu adalah salah satu dampak negatif jika manajemen WFH tidak dikelola dengan profesional. Selain itu, ada masalah kesenjangan fasilitas. Tidak semua PNS memiliki koneksi internet yang stabil di rumahnya atau ruang kerja yang kondusif. Bayangkan seorang staf muda yang tinggal di kontrakan sempit dengan anak kecil yang sedang aktif-aktifnya, harus mengikuti rapat penting dengan pimpinan tinggi. Gangguan suara tangisan anak atau pedagang keliling yang lewat bisa menjadi distraksi yang menurunkan kualitas kerja. Sementara itu, atasan mereka mungkin tinggal di rumah yang lebih mapan dengan fasilitas lengkap. Kesenjangan ini menciptakan standar produktivitas yang tidak merata di dalam satu instansi. Ada juga argumen yang menyebutkan bahwa WFH bagi PNS bisa membantu mengurangi kemacetan secara signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Jika 10% saja dari jutaan PNS di Indonesia tidak turun ke jalan pada jam sibuk, beban jalan raya akan berkurang drastis. Ini artinya emisi karbon berkurang, kualitas udara membaik, dan masyarakat umum yang memang harus bekerja di lapangan bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Jadi, dalam skala makro, kebijakan ini punya dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat luas. Bukan hanya soal si PNS itu sendiri, tapi soal kualitas hidup kita semua sebagai warga kota. Namun, tantangan terbesarnya adalah integritas. Di negara dengan tingkat kedisiplinan yang masih menjadi catatan, memberikan kepercayaan penuh untuk bekerja tanpa pengawasan fisik langsung adalah sebuah pertaruhan besar. Kita sering mendengar cerita tentang pegawai yang melakukan side hustle atau bisnis sampingan saat jam WFH. Mereka mungkin menyelesaikan laporan kinerjanya secepat mungkin, lalu sisa waktunya digunakan untuk mengurus toko online atau pekerjaan freelance lainnya. Secara aturan, ini tentu melanggar kode etik. Inilah yang membuat publik tetap skeptis. Tanpa sistem audit kinerja yang transparan dan dapat diakses publik hasilnya, WFH akan selalu dipandang sebelah mata sebagai liburan terselubung. Mari kita bandingkan dengan sektor swasta atau perusahaan startup teknologi. Di sana, WFH sudah menjadi standar global. Ukuran keberhasilan mereka bukan lagi jam kehadiran di kantor, melainkan output atau hasil kerja yang nyata. Jika pemerintah ingin menerapkan sistem yang sama, maka mindset birokrasi kita harus dirombak total. Dari yang tadinya berorientasi pada proses atau kehadiran fisik, menjadi berorientasi pada hasil atau target. Sayangnya, banyak aturan di pemerintahan kita yang masih terjebak pada formalitas administratif. Contohnya, untuk mengesahkan sebuah dokumen, terkadang masih dibutuhkan tanda tangan basah dan cap stempel asli, yang memaksa orang harus bertemu secara fisik. Selama birokrasi kita belum sepenuhnya digital atau paperless, maka WFH akan selalu mengalami hambatan teknis yang konyol. Studi kasus menarik bisa kita lihat pada kementerian-kementerian yang sudah lebih dulu maju secara teknologi. Mereka menggunakan sistem manajemen tugas yang mirip dengan perusahaan teknologi kelas dunia. Setiap tugas memiliki deadline yang ketat, dan progresnya bisa dipantau oleh siapa saja dalam tim tersebut. Di level ini, WFA bukan lagi masalah, malah pegawainya seringkali bekerja lebih dari 8 jam sehari karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan pada lokasi kerjanya, tapi pada sistem manajemen dan budaya kerjanya. Jika budaya kerjanya adalah budaya melayani, maka dimanapun mereka berada, pelayanan publik tidak akan terganggu. Tapi jika budaya kerjanya adalah budaya dilayani, maka di kantor pun mereka akan tetap malas-malasan. Lalu bagaimana dengan dampak ekonomi lokal? Jangan lupa, di sekitar gedung-gedung kantor pemerintah ada ribuan UMKM.
pedagang kaki lima, pemilik warteg, hingga tukang parkir yang menggantungkan hidupnya dari kehadiran para pegawai ini. Ketika kebijakan WFA diterapkan secara masif, omset para pedagang kecil ini merosot tajam. Ini adalah efek domino yang jarang dibahas. Transformasi digital di satu sisi membawa efisiensi bagi pemerintah, namun di sisi lain bisa mematikan ekosistem ekonomi mikro yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kebijakan WFA tidak bisa dipukul rata. Perlu ada keseimbangan atau model hybrid, di mana ada hari-hari tertentu semua pegawai wajib masuk untuk tetap menghidupkan interaksi sosial dan ekonomi di sekitar kantor. Kita juga perlu melihat tren dunia. Banyak negara maju yang mulai mengevaluasi kebijakan WFH penuh karena menemukan adanya penurunan rasa memiliki terhadap institusi di kalangan pegawai baru. Bagi PNS yang sudah senior, mereka mungkin sudah paham seluk-beluk pekerjaan. Tapi bagi CPNS yang baru lulus, mereka butuh bimbingan langsung, butuh melihat cara kerja seniornya secara nyata, dan butuh membangun jaringan profesional di dalam kantor. Tanpa itu, mereka hanya akan menjadi pekerja remote yang tidak punya ikatan emosional dengan visi misi instansinya. Mereka akan bekerja seperti robot tanpa jiwa pelayanan publik yang kuat. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. WFH untuk PNS ini libur terselubung atau malah tambah sibuk? Jawabannya ternyata sangat bergantung pada siapa yang kita tanya dan di instansi mana mereka bekerja. Bagi PNS yang berdedikasi tinggi dan dibekali sistem kerja digital yang mumpuni, WFH adalah berkah yang membuat mereka lebih produktif, lebih bahagia karena bisa dekat dengan keluarga, dan lebih efisien. Namun bagi oknum yang memang punya niat untuk mangkir, WFH adalah celah lebar untuk makan gaji buta. Faktanya, pemerintah kita sedang dalam masa transisi yang sangat krusial. Ini adalah eksperimen sosial dan administratif terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masa depan birokrasi adalah digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, cara kerja konvensional akan ditinggalkan. Namun, transformasi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak menuntut profesionalisme, baik itu lewat layar Zoom maupun lewat loket kantor dinas. Kuncinya ada pada transparansi. Jika setiap instansi pemerintah bisa membuka data capaian kerja mereka secara publik, maka kecurigaan masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Masyarakat akan melihat bahwa meskipun kantor sepi, urusan perizinan selesai lebih cepat. Pengaduan ditanggapi dengan sigap, dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, WFA hanyalah sebuah alat atau metode. Sukses atau tidaknya sangat bergantung pada integritas orang yang menjalankannya dan ketegasan sistem yang mengawasinya. Kita sebagai warga negara bertugas untuk terus mengawal dan memberikan kritik yang membangun. Jangan sampai fasilitas yang diberikan negara untuk mempermudah pekerjaan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan rakyat banyak. Sebaliknya, kita juga harus mulai menghargai para aparatur negara yang benar-benar bekerja keras dari balik layar laptop mereka demi kemajuan bangsa, meski mereka tidak terlihat duduk di balik meja kantor. Menurut kalian, apakah kebijakan WFA untuk PNS ini sudah tepat diterapkan di Indonesia saat ini? Atau sebaiknya mereka semua dikembalikan untuk bekerja di kantor saja agar pelayanan lebih maksimal? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan ceritakan pengalaman kalian saat berurusan dengan birokrasi selama masa WFA ini. Apakah jadi lebih cepat atau malah makin ribet? Terima kasih sudah mengikuti pembahasan mendalam ini. Setiap perubahan pasti membawa tantangan, dan bagaimana kita menyikapi perubahan itulah yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Sampai jumpa di video bongkar fakta selanjutnya yang tak kalah seru dan membuka wawasan. Tetap kritis, tetap informatif, dan mari terus mencari kebenaran di balik setiap fakta yang ada. Temukan fakta lainnya hanya di sini.